Oke, kita start pertemuan kedua ya untuk lightning. Di sini udah ada ya baru pertemuan pertama kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke intermediate skill yang ada di lightning. Materinya kita langsung aja dari websitenya karena ini udah well design ya. So di pertemuan pertama itu kita udah bahas gimana ngetrain model ya. Jadi kalau di PyTorch biasa, abstraksi dari source code dari model itu kayak kumpulan fungsi, ada main function, jadi kayak prosedural. Tapi dengan Lightning, dia sediakan banyak kelas pakai Python, dan untuk kita develop modelnya pun kita harus implement kelas, ya, di mana arsitektur dan juga forward propagation, backward propagation, training parameter itu part of the class. Ya. Bagusnya karena jadi modular dan juga easy to understand ya buat orang-orang yang backgroundnya software, dia bisa ngelihat kelasnya, functionality, dan lain-lain. Salah satu sifat kelas kan encapsulation ya, jadi selama dia bisa ngelihat features dari kelasnya, dia bisa running kelasnya, dia bisa reuse. Gitu. Itu yang sulit kita lihat kalau di prosedural. Oke, so kita hari ini akan masuk ke intermediate skill. Kita coba di sini lebih ke how to train well. Jadi kalau yang di basic skill, how to construct the model. Ya. Model itu biasanya tidak kita konstruk sendiri karena takes time ya untuk membuat arsitektur sampai dia berjalan dengan baik. Gitu ya. Biasanya kita akan merujuk ke paper state of the art. Setelah itu kita lihat contoh implementasi, terus kita rapihkan dengan kelas-kelas yang ada di PyTorch Lightning. Jadi prosesnya itu bukan software construction, tapi lebih ke code management-nya. Jadi lebih kita manage code-nya instead of kita construct dari awal. Nah, di intermediate skill, di sini kayaknya kita diharapkan untuk bisa how to train it well di environment yang ada di cloud ataupun yang ada di on-premise. Banyak company itu hybrid ya, jadi dia punya cluster on-premise, tapi dia juga punya cloud. Seperti halnya saya di organisasi saat ini, kita punya satu server GPU, dan tapi at the end, sulit untuk maintain on-premise cluster, karena kita butuh lebih banyak orang, dan lain-lain. Dan kalau lihat sekarang, opsinya untuk training itu banyak sekali terbuka, mulai dari yang free seperti Google Colab, Google Cloud Platform di GCP juga provide machine learning cluster, Azure juga provide, AWS juga provide. Nah, sangat-sangat fragmented ya, banyak sekali pilihan. Nah, cuman sekarang cenderung kalau saya lihat di komunitas itu lebih banyak ke Hugging Face dan juga versi PaaS atau Platform as Services dari Lightning, yaitu lightning.ai. Kita akan lebih fokus di MLID untuk case yang lightning.ai dan Hugging Face, karena harganya affordable, bahkan kalian kalau rajin bisa dapat kredit free ya. Jadi kalau kayak di Lightning ini, waktu kalian daftar aja udah dapat kredit nih. Setiap activity kalian either menghabiskan kredit kalian atau menambah kredit kalian. Kalau misalnya kalian publish model, kayak misalnya ada contoh code kalian publish, kreditnya nambah. Jadi sangat-sangat community friendly, gitu ya. Jadi saya pilih untuk MLID. Kita akan banyak berurusan dengan Lightning untuk praktikalnya dan Hugging Face. Ya, Hugging Face juga sangat-sangat murah ya pricingnya, dan kita bisa masih combine dengan Google Colab. Jadi sangat affordable MLOps. Oke, kita masuk ke materi.
materi pertama ini soal bagaimana cloud development, terutama mengenai GPU dan TPU ya. TPU ini Tensor Processing Unit dari Google. GPU mostly di drive oleh NVIDIA. So kalau di Google Colab kita punya pilihan tuh, runtime-nya mau running GPU atau TPU. Setelah kita pilih GPU, nanti kita harus ubah code kita supaya komputasi aritmetiknya itu bisa jalan di GPU. Default-nya biasanya CPU. Oke? Jadi ada perubahan code yang harus kita lakuin supaya modelnya di training menggunakan GPU. Jadi sebelumnya, biasanya kalau kita decide move dari CPU ke GPU atau TPU, kita harus tentuin di forward propagation-nya, ya, juga backward-nya, untuk dia running CUDA. Oke, CUDA ini adalah drivernya NVIDIA GPU. Oke, nah the good thing kalau di Lightning dia sudah agnostik terhadap hardware karena nanti bisa dikonfigur aja gitu, bukan di level code ya. Jadi kita tinggal bilang X hat ya, layer kudanya itu di-provide oleh Lightning. Oke. So, sebelum adanya Lightning juga dengan PyTorch biasanya setiap kali kita bikin tensor itu bayangkan sebagai collection of matrix atau vektor ya. Jadi multidimensional matrix. Nah, itu yang kita running naikin ke GPU. Kenapa dinaikin ke GPU? Itu karena komputasi aritmetik di GPU jauh lebih cepat dibanding CPU. Nah, sebelum ada Lightning, biasanya kalau saya punya suatu data X, ya, saya pengen compute X-nya misalnya tensor, itu saya masukin dulu ke touch to tensor, baru setelah itu ke CUDA, gitu ya. Nah, sekarang udah nggak begitu karena tensor to, ya, jadi harusnya kalau di sebelumnya tensor dulu, baru to. Kalau sekarang kita cuma butuh Z2, oke? Jadi langsung aja Z2, nggak ada kudanya. Jadi semua code yang menyangkut kuda sudah dibungkus, sehingga kita nggak perlu pusing untuk manage di mana area yang kita pakai GPU. So Lightning module juga aware dia ada di device mana ya, CPU atau GPU atau TPU. Kita bisa invoke dengan self.device, kita bisa lihat kita lagi pakai yang mana. So dia juga punya method untuk tetap di device agnostic, ya. Jadi kalau saya punya tensor dan saya pengen register dia masuk ke buffer, saya masukin dia register to buffer. Dan apapun pilihan device yang kita punya saat itu akan tetap berlaku, gitu ya. So dia juga punya automatic remove untuk samplernya, jadi bisa dikatakan runtime-nya itu lebih smart, lebih hardware agnostik. Jadi kita tidak terlalu banyak spend waktu untuk memanage antara CPU, GPU, dan TPU. Oke. So, ada beberapa functionality lain yang disediakan ya, menyangkut synchronized validation dataset dan test logging. Oke. Misalnya saya punya many GPU, oke. Misalnya 2 sampai 4 GPU. Terus waktu saya training, itu kan sebenarnya saya training itu menghitung forward and backward propagation terhadap data yang kita pecah-pecah menjadi mini batch, ya. Jadi dia harus bagi load-nya dan dia bisa harus make sure bahwa setiap kali komputasi di setiap device GPU itu bisa sinkronisasi, ya, dan juga bisa divalidate bahwa hasilnya memang benar. Waktu saya hitung di situ, saya balikin lagi, saya gabungin lagi dengan mini batch yang lain, tetap benar. Oke. So ada property yang harus di-set, yaitu sync this sum dengan true, oke, dan self.log, supaya setiap kali dia lakukan komputasi di different GPU, dia tetap sync,
dan lognya pun tetap sync. Oke, nah, itu once kita set, nanti dia akan manage supaya automatic sync dan loggingnya sama, ya. Dan itu biasanya cuman kasih sync dist sama dengan true, oke. Dan waktu nanti pada saat dia logging, dia tulis dia punya metrik, hasil trainingnya, itu udah sync, oke. So, kita nggak perlu bikin lagi karena memang udah disediakan features-nya. Biasanya code snip gini, kalian harus copy paste ke running model supaya dia bisa running distributed dan tetap synchronize. Nah, yang terakhir di session ini tentang pickable. Ya, jadi mostly code kita itu harusnya sudah pickable. Jadi most likely code yang ditulis di PyTorch Lightning itu udah pickable ya. Cuman dia memang sediakan untuk fasilitas namanya pickle, oke, sehingga saya bisa dump any object ya dengan fasilitas pickable ini. Jadi kalau saya ada satu objek di dalam code saya pengen dump, terus saya pengen transform, optimize, load, dan lain-lain, itu ada objek namanya pickable. Ya. So features-featuresnya sudah ada, jadi yang perlu dipelajarin adalah how to use it dan apa case-nya di saat kita menggunakannya. Kalau di sesi ini kita belajar bahwa GPU, CPU, dan TPU sudah di-manage by PyTorch Lightning-nya, sehingga kita tidak perlu masukin code yang menyangkut kuda ke dalam code kita. Oke, so next, bagaimana caranya kita train ya? Jadi ada beberapa opsi. Saya beli server, beli GPU sendiri, rakit server dan GPU-nya. Jadi beli rack sendiri, beli GPU ya. Atau beli paket seperti DGX1 dari NVIDIA, beli berapa DGX1, setup the cluster gitu ya. Tapi in that sense kita butuh orang IT infra, DevOps, dan lain-lain untuk manage semuanya. Kita akan pilih jalur yang benar-benar cloud-centric infrastructure. Nah, let's say kita di cloud, so banyak opsi ya. Jadi ada kayak SageMaker, AWS, Google GCP. Kita juga bisa di AWS ambil VM yang ada GPU-nya, terus kita install sendiri MLOps-nya gitu ya. Tapi cukup ribet. Oke. Dan kalau ada perubahan di MLOps platformnya, berubah lagi, kita harus adjust lagi kita punya infrastructure. Ya. So banyak sekarang ke SaaS, PaaS ya, platform as services yang udah provide infrastructure MLOps. Contohnya adalah ini kayaknya udah nggak jalan, udah jadi lightning.ai 502. Jadi masuk ke Lightning, jadi di sini tuh dia udah sediain GPU cluster, oke? Dia bahkan sediain apps gallery, oke? Jadi kalian kalau ada apps di sini kalian bisa langsung deploy, langsung dapat end-to-end seperti yang ada di Hugging Face, gitu ya. Kalau kalian bikin apps, publish ke sini, means kalian harus bikin modelnya, bikin UI-nya untuk ngetes, gitu ya, dan lain-lain. So, dia compensate orang yang bikin model dengan kredit. Oke, jadi dikasih kredit, dan kalau kalian banyak bikin apps, ya kalian akan dapat kredit. Selain itu juga ada komponen-komponen, ya. Jadi kayak komponen untuk misalnya connect ke Telegram, model performance analysis, dan lain-lain. So dia sifatnya sebagai platform as services MLOps. Ada dua yang get my attention, yaitu yang pertama Lightning AI dan Hugging Face. Jadi opsinya, pricing-nya juga very easy to start. Kalian bisa langsung beli kredit. Saran saya yang free aja dulu, dapat 3 kredit per month untuk belajar. Ya. Once sudah di enterprise, ada budgetnya, dan kita bisa ambil yang berbayar. So kalau pakai Lightning atau Hugging Face, mereka yang taking care MLOps-nya kita fokus ke code. Itu bagus sekali. Ya.
Cuman pertanyaannya adalah gimana soal data internal kita ya. Nah, data internal mungkin kita harus punya dataset server. Contoh misalnya kayak di Hugging Face. Dataset server. Kalau nggak salah kita bisa bikin sendiri dataset server kita, install sendiri ya. Atau pakai dataset server yang ada di mana? Di Hugging Face gitu ya. Jadi banyak sekali opsi di sini untuk hosting kita punya own data, tapi tetap dapat productivity, agility dengan bekerja di cloud. Oke, jadi jangan pikir bahwa opsinya itu cuman install sendiri, habis itu beli GPU ya, install sendiri, install MLOps. That takes time karena opsi dari platform as services sudah jauh lebih menyenangkan sekarang. Oke, back to sini. Trend on the cloud. Dia provide library grid ya kalau kita mau bikin GPU server kita sendiri gitu ya. Ya, kita bisa pip install Lightning Grid, oke. Nah, tapi ya kita harus manage sendiri, cost-nya juga mahal gitu ya. Jadi menurut saya ini bukan good option untuk komunitas. Untuk komunitas saran saya work on the platform as services. Bahkan mungkin bisa valid juga untuk enterprise gitu ya. So let's skip yang in the cloud, kita masuk ke bagaimana manage kita punya dataset ya. Jadi misalnya kita punya banyak dataset, of course dataset itu bukan cuma data yang kita buat sendiri. Kebanyakan AI engineer reuse dataset. Misalnya kayak di Hugging Face itu udah punya 15.000 dataset dan akan terus nambah ya. Jadi kita nggak mungkin bisa kalahin kalau semua komunitas bekerja di sini gitu ya. So yang kita lakukan adalah dataset ini kita tambahin, kita curate, kita tambahin sehingga kita bisa bikin model yang lebih perform, ya. So di dalam Lightning dia punya Lightning data module. Jadi di PyTorch biasa itu belum ada data module, tapi di sini dia udah punya Lightning data module sehingga kita tidak usah nulis code yang panjang seperti yang di video ini. Nanti kalian running away lagi. Jadi di PyTorch yang sebelumnya kita harus misalnya prepare data, terus itu setup supaya datanya bisa di tokenizer, ditransform dan lain-lain. Terus kita load datanya, oke? Dan semua function-function ini harus kita implement. Nah, yang menarik nantinya di dalam PyTorch Lightning dia udah provide modul monolin disebut data module ya. Dia udah kasih contoh kayak misalnya MNIST data module. Nah, kita tinggal panggil fungsi-fungsinya karena dia udah jadi Python module. Oke. So, data module itu sudah encapsulate mulai dari download dan tokenize prosesnya. Oke, tokenize proses kita udah bahas sebelumnya di waktu di session Hugging Face ya, bahwa yang masuk ke neural nets itu kan numerik ya. Nah, so pipeline untuk tokenize udah, download udah, untuk clean udah, save to disk, load inside dataset, apply transform dan lain-lain. Oke, jadi Lightning data module itu provide this process. Oke, kelas ini sudah ada yang disediakan misalnya untuk public dataset yang well known, misalnya CIFAR 10, ImageNet. Ini kan dataset yang very well known ya. Jadi kalau saya bilang from PL bots data module, import dataset name ini, pasti ada listnya nanti, dataset yang disupport di dalam PyTorch module, jadi kalian harus cari. Setelah itu ya tinggal model, kita load ya data modulnya, ya kita bisa train. Oke, pasti ada opsi-opsi, sebagian saya jadikan training, sebagian saya jadikan testing dan validation. Jadi enak banget ya, karena kita udah disediain code-nya. So, gampang sekali reuse-nya karena sudah standar di PyTorch Lightning untuk data public. Data modulnya itu
sudah punya fungsi-fungsi juga yang konsisten, yang pasti kita butuhkan di setiap kali kita model, gitu ya. Nah, kalau di PyTorch, ya dulu harus bikin sendiri tuh data loader dan lain-lain. Tapi di data module, ya kita udah punya kelasnya, Lightning data module, tinggal pilih datasetnya apa, setelah itu kita bisa reuse. Saya nggak akan bahas satu-satu, tapi ini juga nggak perlu dihafalin ya. Tapi waktu kalian bekerja, ya kalian harus tahu bahwa oh sudah ada features itu, gitu ya. Gimana makainya ya nanti lihat di dokumentasi. Nah, yang pertanyaan paling obvious buat saya adalah kalau kita punya data sendiri, bisa nggak kita bikin jadi data module? Ya, nah harusnya bisa ya karena biasanya dia sudah implement seperti interface atau seperti kelas kayak di object oriented lah ya, bahwa kita bisa bikin custom data module. Oke, API yang disediain di dalam data module-nya Lightning, yaitu terdiri dari prepare data, setup, training data loader, validate, test, dan lain-lain. Di sini dibahas semua masing-masing API-nya. Nah, seperti biasa di object oriented, kalau saya udah punya interface atau definisi dari suatu modul atau kelas, dan saya bisa inherit. Biasanya itu possible dilakukan di any object oriented language. Jadi, once saya pengen implement sendiri ini, kita harus implement masing-masing function yang kita override supaya sesuai dengan data module yang custom yang kita pengen buat. Cuman di tutorial ini dia cuma ngasih untuk yang well-known dataset. Oke? So, next, command line interface. Ya, biasanya buat engineer ya, senang banget main command line interface. Kalau misalnya code kita udah besar, terus saya pengen, apa ya, biasanya kan waktu saya panggil main program, terus saya kasih argumen. Nah, itu gampang sekali bikin argumen di sini supaya bisa dipanggil dengan command line interface. Jadi dia import dari argumen parser. Setelah itu kita masukin argumennya apa. Ini bisa jadi initialize hyperparameter supaya waktu saya panggil modelnya, saya bisa set dari luar dari argumen, dari CLI argumen ininya ya. So ada caranya untuk enable di sini pip install PyTorch extra sama signature. Oke. Nah, untuk connect ke the model karena dia sediakan CLI-nya, akhirnya kita bisa panggil pakai parameter. Oke. Jadi objek model di PyTorch itu bisa ada interface-nya untuk kita bikin argumen parser. Menarik kan? Jadi kita bisa panggil dengan different configuration. Sampai di mana tadi kita? Sini ya. Oke, so yang terakhir di sesi ini itu mengenai boilerplate, eliminate config boilerplate. Jadi biasanya kalau terpisah antara model dan dataset gitu ya, itu boilerplate-nya atau cost dasarnya itu akan sangat mahal. Nah, biasanya kalau kita mau implement yang lebih efisien, ya kita bisa eliminate hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Jadi biasanya kan project Lightning itu start dengan satu model, satu dataset. Nah, problemnya waktu project kita grow nih, kita akan introduce more model di same project, ya. Karena nggak mungkin ada satu case, misalnya event classification, kalian bisa attack dengan satu model. Mungkin kalian mau try discriminative approach, generative approach, atau reinforcement learning. Jadi model dan dataset akan terus-terus nambah dalam project atau task yang sama. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak kita mix ya any model dan any dataset dengan dari command line. Nah, mungkin sebagai gambarannya, kalau saya running python.py, ini main program saya, bisa nggak saya kasih tahu dia pakai modelnya yang GAN, which is harus ada modul GAN di dalam code kita nanti ya. Dan pakai datasetnya MNIST.
Atau saya bilang running model transformer, ini project yang sama ya, main yang sama. Dan pakai dataset MNIST. Artinya apa? Saya punya argumen, oke? Dan saya harus bikin logiknya berdasarkan argumen. Kalau GAN, code-nya running kemana? Dia pakai MNIST, kalau transformer, dia running kemana? Kira-kira gini, dia punya logik di dalam. Oke? Jadi kalau kita pakai PyTorch kayak gitu. Nah, kalau di Lightning, dia support multiple model dengan Lightning CLI, oke, dan model class parameter. Tadi kita lihat ya model class bisa pakai argumen gitu ya. Nah, jadi di Lightning dia support multiple model itu dengan fasilitas Lightning CLI. Sehingga nanti waktu di Lightning kita bisa Python model 1 dan model 2. Oke. Nah, bagaimana kalau modulnya banyak? Oke, mirip juga ya. Ya, kalau data jadi ada yang Lightning module multiple, ada yang data modulnya yang multiple. Nah, itu mirip ya. Nah, nanti kita kasih opsi aja minus data, terus nama datasetnya. Tapi dia udah punya mekanisme untuk lakuin itu secara konsisten. Dibandingkan, mungkin perlu dibandingkan dengan cara sebelumnya ya, karena yang cara sebelumnya mungkin pakai tidak ada kelas Lightning CLI, tapi ini dengan ini kita bisa bikin pakai Lightning CLI yang memang standar dari PyTorch Lightning. Oke? So, menarik nih features-featuresnya karena ini untuk nanti supaya code-nya lebih enak dipanggil ya dari sisi usernya, sehingga kita bisa bikin dia bisa di-set parameternya dari CLI. Oke, dan kita bisa mix antara data dan model. Oke, selesai bagian itu. Next, kita masuk ke understanding the model. So, model deep learning itu banyak, ya. Cuman ada terbagi beberapa bagian besar sekarang. Jadi kalau zaman dulu, ya mulai dari multi-layer perceptron, terus feed-forward neural network, terus convolution neural network, terus ada recurrent neural network, di mana yang paling sering dipakai itu LSTM dan GRU. Oke? Tapi sekitar 5 tahun belakangan, mulai muncul, sekitar 10 tahun ya kira-kira, mulai muncul generative model. Generative model itu dulu yang terkenal adalah variational autoencoder dan generative adversarial network. Nah, sekitar 2 tahun lalu, generative adversarial network masih sangat state of the art, satu-satunya untuk generative modeling. Tapi ternyata variational autoencoder, salah satu variannya namanya autoencoder denoising, ya. Jadi denoising autoencoder itu akhirnya dikembangin jadi stable diffusion, dan dari LSTM GRU berkembang menjadi encoder decoder plus attention yang jadinya transformer. Akhirnya muncul diffusion dan vision transformer yang sekarang banyak dipakai di language model dengan model-model yang raksasa besar sampai billion parameters, itu transformer model. Oke. So model jadi besar banget dan kita pengen bisa dapat insight ya bahwa kalau saya punya banyak model nih, saya pilih running, kira-kira yang mana perform well gitu. Artinya apa? Saya harus bisa compare di setiap checkpoint, compare specific performance monitoring dan specific metric ya at some checkpoint, supaya saya nggak usah spend GPU kebanyakan sampai akhirnya baru di ujungnya baru saya tahu, karena itu artinya saya udah bayar GPU-nya kemahalan. So kita harus bisa understand the model at the training time supaya ngelihat, oh ini stop aja trainingnya, yang ini lanjutin aja. Atau pakai random search, saya jalan paralel modelnya dan biarkan algoritma yang cari what is the best performing model. Oke?
So, pasti ada fasilitasnya di PyTorch. Ini yang menarik di Lightning karena fasilitas ini disediakan oleh framework. Oke? Bukan kalian yang harus implement sendiri. Kelamaan nanti project-nya kalau harus implement sendiri checkpointing. Oke, so di Lightning ada yang namanya model checkpoint. Jadi dia lakukan callback. Jadi dia bisa monitor spesifik metrik kayak value loss ya, dan dia bisa save misalnya per epoch, dan kita bisa callback yang kita save untuk kita lihat hasilnya bagus nggak. Nah itu difasilitasi dengan model checkpoint library atau API. Nanti tinggal checkpoint callback dari model checkpoint class, kita kasih direktorinya, nanti setiap saat dia akan bikin checkpoint file. Oke, nah kita bisa trainer, kita bisa callback berdasarkan per checkpoint. Oke, setiap value yang kita log bisa kita monitor, ya kita bisa panggil nilainya dan kita lihat metriknya. Juga bisa kita buat save waktu kita bikin checkpointnya itu kita save by some kriteria kayak when, which, what, where, dan condition. Jadi saya bisa kasih logic kalau ininya kecil. Jadi kita bisa implement when, which, what, where, dan masih ada opsi untuk kita lakukan manually secara ad hoc. Ini cukup advance karena checkpoint seperti ini dulunya di PyTorch ini yang kita implement sendiri. Sekarang dia udah kasih consistent way untuk checkpointing. Sekali lagi jangan dihafalin karena nanti waktu kalian develop, at least kalian tahu ada features itu ya, sehingga kalian bisa implement. Dokumentasi memorize better than us. Setelah kita bisa checkpoint, dan bagaimana dengan visualisasi? Misalnya setiap kali checkpoint berapa epoch saya pengen put some metric ada di log file, dan gimana saya visualize log filenya? Ini juga yang menarik di PyTorch karena dulu kita lakukan itu di TensorFlow itu dengan TensorBoard ya. Jadi kita install TensorBoard, setelah itu dari file log, TensorBoard bisa bantuin visualisasi. Nah, bagusnya di PyTorch Lightning, dia udah embedded TensorBoard-nya ya. Jadi TensorBoard-nya dia masukin ke project-nya, terus kita bisa pakai gitu ya. Jadi dari PyTorch Lightning ada logger, kita bikin logger object. Setelah itu TensorBoard-nya adalah bagian dari logger object yang ada di PyTorch Lightning. Mungkin nanti mereka bisa bikin sendiri another logger object ya, tapi TensorBoard bisa dibilang yang paling bagus. Jadi dari data-data log kita bisa visualize seperti ini, bahkan datanya kalau misalnya ada sampel audio, video yang kita track di checkpoint, kita bisa running di sini. Jadi bagus sekali ya. Dan ini sudah integrate dengan PyTorch Lightning. Mana tadi? Sampai di mana kita? Bentar. So, jadi dia udah punya TensorBoard, loggernya TensorBoard, dan dia bisa akses logger TensorBoard bisa akses any file yang kita log. Apakah ada opsi lain? Ya, selain TensorBoard ya, juga ada Command ML. Saya belum pernah lihat honestly ini, tapi ya ini another visualization ya. Jadi mirip kayak TensorBoard, makanya lebih bagus. Nanti coba-coba aja ya, karena ini juga sudah, jadi harus diinstal dulu Command ML-nya, baru dari loggernya kita pakai yang Command Logger ya. ML Flow juga dia support, ini menarik karena banyak yang pakai ML Flow,
install sendiri yang on premise. Neptune ini salah satu company yang SaaS, platform as services juga. Neptune ini di sini kita bisa train model ya mirip dengan lightning.ai. Oke. Nah, memang sangat fragmented ya, banyak sekali yang kayak gini. Neptune AI, paperspace.com, dan ya kita harus pilih yang murah ya. Jadi features-nya most likely sama, cuman mungkin dia provide many library. Cuman ada company yang support TensorFlow sama Keras, ada yang cuma ya let's stick on one. Misalnya let's stick on PyTorch, enough. Jadi kita juga nggak akan bikin 100 models, tapi ya kita pilih framework yang paling kita familiar. Nah, menurut saya Lightning PyTorch itu jauh lebih hype, community-nya jauh lebih aktif, dan saya rasa lebih bagus pakai PyTorch dibanding TensorFlow. Oke. So, ini TensorBoard harus diinstal, pip install, setelah itu dari Lightning Logger dia bisa pakai. Oke, selain itu ada 1DB, saya juga belum pernah pakai ini 1DB, ini apa, tapi dia juga disupport di PyTorch Lightning. Jadi opsinya banyak, ada bukan cuma TensorBoard, ya ada CometML, ada MLflow, dan ada OneLogger. Oke. Nah, ini menarik karena dia bisa provide di dalam multi-chat. Oke. Ya, kalau ini pilihannya yang mana yang bagus, ya itu yang kita pakai. Jadi nggak usah stick to salah satu opsi. Kalau memang lebih bagus pakai CometML, dan go to CometML. Oke, so dia juga provide hyperparameter tracking. Jadi waktu saya train, kadang-kadang kan model parameter itu ada yang fix, tapi ada juga yang dynamic seperti learning rate ya. Nah, itu dia juga support untuk di-track dan dilihat perubahannya, di-visualize. Oke, that's it untuk understanding the model. Ya, jadi fasilitas untuk logging, visualize, dan lain-lain sudah disediakan. Ya. Next is about explore state-of-the-art scaling technique. Oke, apa itu scaling techniques? Kalau saya training misalnya big model kayak BERT ya, kayak ChatGPT, mungkin dia udah 200 billion parameter. Pertanyaannya gimana model seperti itu running di PC saya misalnya. Saya harus punya kapasitas memori yang besar, GPU yang besar supaya saya bisa running model seperti itu gitu. So yang disebut scaling teknik, saya bisa turunin skalanya. Misalnya dia punya 200 billion parameters, kalau dia pakai 64 bits, dan size-nya di hard disk itu gede banget. Tapi kalau ternyata modelnya cuma degraded sedikit, akurasinya kalau saya turunin jadi 32 bit atau 64 bit, then why I have to use yang high precision gitu ya. So di Lightning dia bisa scaling down, oke? Dia punya precision, misalnya waktu kalian train di 32 bit, kalian bisa turun down to 16 bits, oke? Hanya dengan setting bahwa precision-nya 16, oke? Kalau misalnya kita train dengan precision 64, dan size parameternya pasti lebih besar dibanding nanti size parameternya 16 bit, oke? Parameter di sini adalah nilai weight parameter dari neural nets. So, pada saat kita training, of course kita expect higher precision is better. Waktu training itu kan misalnya angka di belakang koma itu, floating point itu, kalau makin sedikit makin jelek, makin nggak stabil gitu ya. Ya, jadi half precision biasanya jadi apa ya, unstable training. Biasanya waktu kita training kita ada di higher precision. Cuma pada saat inference
Ya tidak perlu ya harusnya ya. Jadi harusnya kita bisa scaling down supaya waktu inference nilai parameternya lebih kecil di hard disk dan juga lebih cepat waktu dia compute. Oke, jadi Lightning udah provide n-bit precision scaling. Oke. Nah, tapi teknik scaling ini banyak ya. Minggu lalu kita bahas tentang yang deep speed ya. Deep speed ini pada saat training dia udah punya features kayak distributed training, quantization aware training, dan lain-lain. So, teknik-teknik di situ banyak dan menarik karena beberapa teknik ini yang ada di deep speed itu juga ada di Lightning ya, kayak accumulate gradient. Oke. Jadi dia running sejumlah K small batch dengan size n untuk back forward propagation. Jadi gradiennya diakumulate dengan dia bagi-bagi trainingnya dalam beberapa running gitu. Terus gradient clipping. Nah, ini teknik-teknik advance untuk bagaimana caranya kita scaling kita punya model, oke? Sampai kita dapat optimalnya. So ini mirip dengan yang deep speed, tapi dia punya various teknik yang bantu kita supaya trainingnya lebih cepat, lebih smooth, lebih menghasilkan parameter yang lebih berkualitas. Oke, ini di sini kumpulannya. Nggak usah kita bahas satu-satu, intinya bahwa dia juga punya quantization, scaling, sama state of the art scaling teknik. Nanti bisa dikombin dengan yang deep speed. Kalau memang mau modelnya besar sekali dan kita pengen supaya trainingnya murah gitu ya. Oke, what next? Deploy, ya. So, once kita udah selesai training, kita deploy. Kalau di Hugging Face, dia udah provide ya model deployment sampai bisa bikin UI di space ya. Jadi waktu di space, saya bisa bikin space, saya deploy modelnya di sini. Nanti kita bahas ini di Hugging Face. Tapi begitu juga di Lightning ya. Di Lightning juga dia punya model deployment bahwa setelah kita training, dia deploy, dan dia juga support Gradio, persis seperti Hugging Face. Bedanya Hugging Face dengan ini, mungkin dia hanya fokus ke modelnya Lightning. Sementara Hugging Face fokus to any model, TensorFlow, dan lain-lain. Kalau ini, tapi di sini ada TensorFlow, ada Keras juga ya. Mungkin dia juga mirip-mirip dengan Hugging Face ya. Saya belum cek benar-benar bisnis modelnya apa yang berbeda antara mereka. Tapi ini less community kayaknya, tapi lebih SaaS ya. Lebih kayak SaaS plus platform and services. Dia punya Lightning Transformer Object juga ya. Oke. Sangat mirip sama Hugging Face ya. Nanti coba play around dua-duanya supaya bisa ngelihat lebih detail perbedaannya. Oke. Jadi kita opsinya kita bisa deploy directly ke PyTorch serve yang ada di Lightning, atau kita transfer ke ONNX. ONNX ini open standard ya, jadi dibuat oleh Microsoft supaya any model dari PyTorch, dari TensorFlow, saya jadikan ONNX dan saya bisa serving dengan ONNX runtime. Dan ini teknik untuk porting dia ke ONNX. Contoh code-nya udah dikasih, dan banyak model serving itu pakai ONNX. Contoh kayak Bento ML atau Sheldon Core dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak mau pakai ONNX, dia support TorchScript. Jadi ini yang stay di Torch ya. Jadi TorchScript itu kayak PyTorch specific format, script format untuk running model deployment. Biasanya .pt dia, bukan .onnx. Oke? Jadi dia support ONNX, PyTorch, dan dia punya model compression. Nah, model compression-nya mostly pruning sama quantization. Ini biasanya kalau kita modelnya kegedean, kita akan bayar GPU kemahalan waktu inference.
Kalau ternyata diturunin quantization-nya diturunin dan masih perform well, ya ngapain kita harus bayar more GPU gitu ya. So di sini dia kasih basic pruning sama quantization. Kalau mau yang lebih advance bisa lihat di compression techniques yang ada di deep speed. Jadi dua itu sebagai kombinasi. What else? Optimize, ya waktu optimize dia punya beberapa fasilitas untuk misalnya mix precision setting. Ini biasanya disebut sebagai zero quant. Jadi waktu dia training dengan mix precision. Jadi bukan cuma 64 bit, tapi dia bisa tentuin bahwa di bagian ini dia pakai 32 bit floating point. Kadang dia pakai 16 bit, kadang dia pakai 8 bit ya. So semakin besar floating point, size model training size filenya gede dan waktu di-infer juga cost-nya mahal. Oke. Nah, di sini dia punya mixed precision training yang bisa di-set ya. Di sini penjelasannya. Nggak usah dihafalin, tapi kalian tahu bahwa ada features itu, bahwa saya bisa lakukan mixed precision setting supaya modelnya waktu di training itu udah aware terhadap quantization. Dia juga punya code profiler, jadi kita bisa lihat nih pada saat dia running berapa total time. Ini kayak code profiler kalau kalian di coding Java atau C# ya. Saya bisa profiling, static profiling the code, ngelihat bagaimana runningnya per area. Oke, jadi udah ada fasilitasnya. Oke. Operation, jadi setiap kali kita build model neural net itu pasti banyak arithmetic operation dan kita pengen tahu berapa dia consume. Nah ini profilnya sampai ke PyTorch level operation. Jadi kayak transform, sum out, transpose dan lain-lain. Dia bisa keluarin reportnya. Oke. Nah report-report ini penting kalau kalian bekerja sebagai engineer yang membuat model di mobile device misalnya, karena nggak semua operation ini running better di mobile device. Jadi misalnya broadcast tensor, apakah banyak menggunakan CPU atau lebih bagus cepat di GPU. Nah bayangkan kalau di mobile device, GPU-nya kan terbatas ya, tidak seperti di server. Semua operation yang ada di sini itu berlaku atau punya behavior yang berbeda antara di server sama di mobile CPU atau GPU. Itu kenapa penting untuk kita lihat. Nanti misalnya, oh ternyata terlalu costly operator ini ya, karena dia makan CPU sekian. Ada nggak alternatif untuk operator seperti itu di mobile device? Supaya saya bisa turunin ininya lebih murah. So ini penting untuk kita lihat bottleneck-nya sebelum kita deploy ke mobile. Oke, next. Oke, yang terakhir, yang ini mungkin nggak perlu ya. Saya tidak saranin punya cluster sendiri. Pertama, investmentnya di depan udah besar sekali, padahal mungkin nanti tidak terpakai. Lebih bagus di cloud, full di cloud. Jadi apa yang kita pakai itu yang kita bayar. Jadi ini lebih banyak ke bagaimana kita running on-premise ya. Dan saya skip. Nah, kita fokus saja sampai ke yang 13 bahwa kita aware di dalam PyTorch Lightning dia punya mix precision setting, waktu dia training dia mix precisionnya dengan tetap menjaga akurasi. Dia juga punya profiler sampai ke operation level. Ini penting untuk kita lihat pada saat inference nanti berapa banyak operation yang costly, apakah ada opsinya untuk kita change supaya dia bisa lebih cepat. Karena pada saat kita mau inference, orang mau pakai model kita berharap inference-nya cepat secara processing. Oke, kita udah cover semua materi tentang intermediate skill. Ya, at least sudah kebayang ya features-featuresnya. Saran saya nggak perlu dihafalin, tapi kalian tahu ada features tersebut.
Dan kalau butuh yang lebih advance, misalnya untuk optimizing training dan compression, itu bisa lihat di deep speed. Selain deep speed, yang juga menarik untuk dilihat, mosaic compressor, composer. Jadi ini juga build on top of PyTorch. Dia juga punya training optimization. Oke. Dan bisa dipakai untuk bikin Hugging Face. So, Composer dan PyTorch Lightning dan Deep Speed. Oke, that's it untuk hari ini. Silahkan kalau mau diskusi atau tanya jawab sebelum kita selesaikan sesi kedua dari PyTorch trainingnya MLID. Silahkan. Cukup jelas ya? Oke, kalau gitu kita stop sampai di sini. Minggu depan kita masuk ke advanced skill. Minggu depannya lagi kita masuk ke expert skill. Setelah itu have fun with PyTorch Lightning. Kita akan move forward dengan Hugging Face. Mungkin nanti perlu harus bahas juga yang Lightning AI ya. Jadi biar ada opsi selain Hugging Face, kita bisa punya opsi yang mana yang lebih murah, di situ kita trade. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya minggu depan.